oke. 690 cc, 1 silinder. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini, dan ini adalah Husqvarna Zwartpilen 701. Adalah motornya Teh Poppy Sofia. Thank you Teh udah boleh minjem motor Husqvarna-nya. Ini katanya cuma satu-satunya Husqvarna Zwartpilen 701 yang lagi ada di Indonesia nih teman-teman. Dan ini diimpor resmi oleh distributor di Indonesia. Dan gue udah lama banget pengen ngebahas motor satu ini karena menurut gue desainnya itu keren, pakai banget teman-teman. Ngomongin tentang Husqvarna, mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang kurang kenal dengan merek Husqvarna. Nah, Husqvarna ini sebenarnya merek yang cukup dikenal di kalangan pecinta motor trail, motor cross, dan sebagainya. Dulu mereka pernah dimiliki oleh BMW Group. Nah, salah satu motor terkenal pada masanya itu adalah Husqvarna Nuda. Motor yang menurut gua keren banget dan sampai sekarang masih sering dipakai sama Royal Jordanian, salah satu motovlogger di UK sana. Nah, sekarang Husqvarna ini gabung dengan KTM. Jadi motor-motor mereka ini mungkin kalau kalian lihat beberapa dari sasisnya, basisnya tuh mirip dengan KTM Duke teman-teman. Nah, sedikit cerita nih, Zwartpilen ini dia itu ada dua di keluarganya, kira-kira seperti itu. Zwartpilen yang seperti ini, itu yang bentukannya lebih tegak motornya. Kemudian yang kedua adalah Wheatpilen. Wheatpilen ini yang lebih ke arah cafe racer, stangnya nunduk dan sebagainya. Tapi secara sasis dan mesin mereka sama. 701 ini adalah tipe tertingginya dengan mesin 690 cc 1 silinder. Ya, Moge 690 cc tapi 1 silinder. Itu jarang banget teman-teman. Di bawahnya 701 ini ada yang 401. Ini mesinnya 390 cc 1 silinder. Yang basisnya sepertinya sih berdasarkan KTM Duke 390. Nah, baru-baru ini mereka baru saja meluncurkan yang Zwartpilen dan Wheatpilen 2,5 dan juga 200. Dan ini sepertinya berbasis balik lagi dengan KTM 2,5 dan KTM 200. Jadi kalau misalnya kalian kepengen punya motor ini tapi nggak kepengen cc besar ya, opsi kalian ada banyak. Tapi menariknya adalah semua itu desainnya sangat-sangat mirip teman-teman. Ngomongin tentang motor satu ini, kita harus ngebahas desainnya. Karena menurut gue salah satu nilai yang stand out banget dari motor ini adalah desainnya teman-teman. Seperti yang kalian tahu, gue itu suka sesuatu yang desainnya itu tidak biasa. Mungkin bisa dibilang nyeleneh, tapi tetap keren. Dan motor ini, kalau gue tanya ke kalian, kategorinya apa coba? Gue sendiri juga nggak bisa jawab. Dibilang scrambler bukan, dibilang supermoto bukan, motor naked juga kok beda banget gitu. Justru dari keanehan itulah, atau dari perbedaan itulah kenapa gue suka banget sama motor ini. Semenjak motor ini pertama kali keluar, gue udah penasaran banget pengen nyobain motor satu ini dan akhirnya sekarang kesampaian. Desainnya itu sendiri, ya seperti gue bilang tadi, gue nggak bisa mengkategorisasikan ini motor apa, tapi yang jelas desain language-nya tuh keren banget dan banyak banget detail-detail desain yang harus kita perhatikan untuk kita bisa mengapresiasi lebih lagi dari motor ini. Seperti contoh, di sebelah sini nih, dia ini ada semacam kayak tempat angka ya kalau di motor cross. Tapi dia cuma ada di satu sisi dan ini pun didesain dengan keren. Karena di sini seperti kalian lihat itu sebenarnya ada tulisan 701. Jadi angka 7 ini gede di sini. Terus 01. Kemudian dia ini motor yang udah kita nggak perlu kasih lagi yang namanya tail tidy. Karena dari Husqvarna-nya udah tahu kalau tail tidy itu kalau ada tail di sini itu bikin jelek motor. Jadi sama mereka tetap di-cut di sini, tapi sennya dipindah ke bawah sini. Kemudian juga dengan bentuk tangkinya. Bentuk tangkinya itu udah nggak ngerti lagi sebutannya apa, tapi bentuk desainnya bagus banget. Terus juga di belakang sini, ini
itu terlihat seperti single seater, tapi sebenarnya ini adalah jok. Walaupun bahannya agak sedikit keras, tapi ini sebenarnya adalah jok yang bisa kalian dudukin. Dan ke belakang lagi sini, ini kalau kalian lihat ada sedikit kayak punukan di belakang gitu, kayak spoiler. Di bawah sini ada tulisan 701 lagi, dan lampunya itu bentukannya kayak U gitu. Itu salah satu desain yang menurut gue juga bagus. Terus detail lainnya lagi yang gue suka adalah dari footstep. Jadi kalau tepat untuk nginjek rem itu, ya brake pedalnya itu bukan cuman kayak parts general enggak, tapi itu ada tulisan 701 di situ. Jadi kalau misalnya kalian rusak, kalian nggak bisa pakai 401 karena nanti akan beda. Terus kalau dari depan juga, dari lampunya, desainnya itu juga menarik banget gitu. Jadi emang secara overall, mungkin yang bikin gue tertarik banget sama motor ini adalah desainnya. Desainnya tidak biasa, tapi keren. Kayak motor custom tapi dari pabrik gitu. Kalau menurut kalian, gimana desain motor ini? Keren atau enggak? Coba sebutin di bawah. Salah satu desain yang gue suka juga dari motor ini adalah, kalian bisa lihat itu dari sini teman-teman. Jadi ini tangkinya ini di sini ada warna silver. Ini kalau ditarik garis lurus ke sini, terus ke footstep sini, terus ke pegangan knalpot, ini semua satu garis lurus. Sebenarnya sih penting banget sih, enggak, cuman gue suka aja detail seperti ini, dan mungkin juga beberapa dari kalian ada yang bisa menghargai small detail seperti ini kayak gue tadi. Dan juga warna pegangan knalpot ini bukan cuman kayak hitam aja gitu kayak biasanya pegangan knalpot, tapi sama Husqvarna dibikin sewarna dengan warna crankcase-nya. Ada sedikit kontras yang justru membuat desainnya ini menjadi lebih bagus. Kalau misalkan kalian lihat di motor Husqvarna Vitpilen yang warna biru, yang gambar kayak gini, garis yang tadi gue bilang itu dari sini sampai bawah sini itu lebih jelas terlihat teman-teman. Bahkan juga seperti kayak air radiator begini ya, sama mereka bukan cuma ditempelin botol biasa aja, tapi dibikinin case yang actually bagus untuk dilihat dan senada banget sama motornya teman-teman. Kalau kita ngomongin mesin, motor ini menggunakan mesin 690 cc 1 silinder. Tenaganya pun bisa dibilang di atas kertas oke banget ya. Nah kalau misalnya kita ngomongin fitur, motor ini memang fiturnya mungkin tidak sebanyak itu teman-teman. Suspensi dia adjustable, tapi manual adjustable. Di depannya menggunakan WP, rebound sama kompresinya bisa disetel. Kalau teman-teman suka KTM gitu ya, pasti tahu deh merek suspensi satu ini. Kalau secara fitur elektronik, dia ada traction control, ada ABS tentunya, dan kalau model paling baru, dia sudah menggunakan quick shifter teman-teman. Nah, kalau dari dashboardnya, motor ini memang bisa dibilang menggunakan dashboard yang simple, mudah dilihat. Tapi seperti gue bilang tadi, simple. Tidak begitu banyak yang bisa dimainin teman-teman. Nah, sini gue tunjukin aja dashboardnya kayak gimana biar kalian mungkin lebih paham ya. Gantungan kuncinya ini seperti toko favoritnya Teh Popi ya, Hulk. Kalau kita masukin, kita putar, langsung muncul tulisan Pioneering since 1903 atau 08 tuh. Dashboardnya emang sesimpel ini teman-teman, cuman ada mode, set, terus ada tulisan side stand down. Ini sebenarnya yang paling bawah ini adalah tombol juga, cuman tidak ditulis apa-apa sama mereka. Dan untuk matiin traction controlnya, itu emang harus dari sini. Jadi dipencet, dia akan muncul tulisan keep pressed, sampai release button. Nah ini sebenarnya traction control udah mati, cuman harus gue nyalain dulu motornya. Jadi secara dashboard memang dia itu, ya bisa dibilang simple banget. Fuel range, time trip, terus ada average speed, fuel consumption, fuel range. Nah kalau time trip ini adalah salah satu ciri khas dari motor cross juga teman-teman. Dimana kalau di motor cross itu penggantian oli dan sebagainya itu didasarkan menggunakan sudah seberapa lama motornya atau mesinnya itu digunakan dalam hitungan menit gitu. Dan makanya sampai di motor ini pun juga masih ada. Salah satu small detail yang gue suka juga nih, jadi kabel-kabel dari sebelah kiri sini sama mereka dibawa ke sini. Dan di sini dibikin lubang yang khusus untuk masuk ke dalam biar rapi. Dan ini kalau kalian lihat jaraknya itu simetris dengan yang sebelah sini. Bagus lah, jadi nggak kelihatan berantakan kabel-kabelnya. Sekarang waktunya kita cobain teman-teman. Pertama, kita nyalain dulu. Kita dengerin suara mesinnya kayak gimana. 690 cc 1 silinder. Sebuah konfigurasi mesin yang cukup jarang nih.
Oke. 690 cc, 1 silinder. Torsinya berasa banget sih ini motor. Oke. Kita mau bahas dari mana dulu nih? Dari riding position, boleh lah ya. Riding position motor ini tuh mirip sama supermoto, karena memang motor ini kan basisnya motor cross ya, gitu, atau supermoto. Nah, jadi memang kalian tuh duduk tinggi, lumayan tinggi, terus juga tegak banget, dan stangnya tuh deket banget sama kalian. Ergonomis itu mirip banget deh sama yang namanya supermoto. Untuk seat height-nya dia itu ya sebenarnya cukup standar lah ya, tidak setinggi motor cross ataupun kayak GS itu sih enggak sebenarnya. Gue sih kebetulan bisa napak. Yang gue suka dari motor ini salah satunya adalah suspensinya. Suspensinya salah satu hal yang paling stand out menurut gue. Settingannya pas banget, walaupun ini semuanya adjustable ya, depan belakang adjustable. Torsinya dia ini beneran suspensinya itu mantep deh gitu. Keras sih enggak sebenarnya, tapi empuk banget juga enggak. Dan ketika dipakai belok gitu, nggak belok pelan kayak tadi ya. Ketika tadi gue pakai belok agak sedikit kenceng, di jalanan yang jelek dia tuh nggak mantul-mantul sama sekali. Nah, gue tuh pengen nunjukin red line-nya motor ini tuh agak unik. Jadi di sini tuh RPM-nya kan sampai 13.000. Gue coba capai red line ya. Tuh. Tulisannya di sini tuh 13.000, tapi sebenarnya red line dia tuh cuma di 10.000. Jadi kayak 13 dari 10 sampai 13.000 ini kayak beneran nggak kepake. Dan seperti bisa kalian lihat tadi di situ ada shifter light ya. Jadi kalau misalnya kalian mau wheelie-wheelian dan sebagainya, nah traction controlnya mesti dimatiin dulu nih. Ini beneran kalian masukin gigi satu aja ya. Kayak gini, lepas gas tuh naik tuh ban depannya tuh. Ya. Itulah gunanya traction control dimatiin teman-teman. Memang motor ini torsinya gila sih. Mungkin kalau dikasih ke TJR dan yang lain-lainnya yang emang udah bisa wheelie itu ya, gue yakin bakal jadi wheelie machine sih. 1 silinder coy, torsinya apa nggak kurang gede. Itu udah naik tuh ban depannya. Dan emang di dashboard itu sebenarnya itu basic banget sih, bener-bener se-basic itu. Sedangkan pesaingnya tuh di kelas yang segini, beberapa tuh udah mulai layarnya berwarna ya kan, terus ada fitur-fitur bluetoothnya dan sebagainya. Yang ini sayangnya very simple. Kalau misalkan kalian bertanya itu 690 cc 1 silinder, emangnya nggak getar ya gitu. Nah sebenarnya kalau ditanya getar sih enggak separah kayak apa ya, Harley Davidson gitu. Itu 2 silinder menurut gue lebih getar daripada ini. Jadi untuk sebuah Mugen 690 cc 1 silinder ya, yang biasanya orang langsung kepikiran kayak gila itu pasti getar banget, surprisingly sih enggak gitu. Walaupun suara mesinnya mungkin bisa dibilang cukup keras lah ya, dan cukup agak kasar karena ya tadi 1 silinder. Tapi ketika dipakai jalan sih sebenarnya sih sama sekali enggak. Oh, satu hal yang gue pengen notes di sini adalah joknya ini ya, itu cukup lebar di depan sini. Jadi agak sedikit berbeda riding positionnya di sini, di bagian situ. Tapi tidak bikin tidak nyaman kok, masih cukup nyaman menurut gua. Nah ini ketika diem gini, suara mesinnya cukup terasa, cukup lumayan kedengeran lah ya, tapi ketika dipakai riding sih tidak kasar. Kalau ditanya tentang panas mesin, itu kan 650 cc 1 silinder, masa nggak panas sih gitu? Sejujurnya sih enggak. Dia mulai terasa panas gitu ya kalau misalkan fan radiatornya udah mulai nyala tuh. Nah itu udah mulai kerasa ada hawa-hawa yang panas mulai terasa di kaki gitu, walaupun udah pakai celana panjang. Tapi ketika dipakai riding begini, dia sih menurut gue sama sekali tidak panas ya.
Jadi surprisingly motor ini mungkin kalau mau dipakai harian mungkin masih bisa. Dan kelebihannya motor ini karena basisnya adalah supermoto, jadi dia tuh agile motornya gitu. Dia tuh buat dibawa nyelap-nyelip gitu-gitu ya. Gua rasa motor ini bisa banget. Kalau dibawa santai gimana bang? Kalau dibawa santai motor ini bisa. Cuman ketika kita mau narik, nah tuh getarannya lumayan tuh. Tapi kalau misalnya kalian taruh di 4000, 5000 rpm, jalan santai gini, oke banget. Asalkan jangan di bawah itu deh, kerasa geter banget. Overall, motor ini adalah motor yang keren. Secara desain, ini motor udah keren pakai banget deh, ya kan? Secara riding experience, motor ini pun juga menyenangkan gitu. I mean, motor yang basisnya supermoto ya, itu tuh overall biasanya menyenangkan karena emang riding positionnya itu yang kalian tuh berasa sangat bisa mengontrol motor tersebut gitu, tegak dan sebagainya. Dan mesinnya, torsinya juga gede banget gitu. Riding positionnya enak, joknya mungkin bisa lebih empuk tapi ya nggak gitu masalah lah sebenarnya. Nah kalau misalnya kita ngomongin fitur, itu menurut gue kekurangan dari motor ini, karena motor ini dashboardnya aja terlalu simpel gitu untuk motor seharga ini. Riding mode nggak ada ya kan, terus traction control cuman ada, mungkin ada on off, cuman gue nggak tahu gimana caranya. Tapi ada quick shifter sih. Suspensi dia memang adjustable tapi dia manually adjustable. Jadi motor ini memang cocok buat kalian yang kepengen punya moge 700cc, 600cc ya kan, tapi pengen berbeda, dalam artian pengen berbeda banget dengan teman-teman kalian para pengguna motor lainnya di luar sana. Kalian apa sih biasanya anak-orang tuh pakai belinya kayak Z900 atau Z800, Ninja 6,5 ya kan. Motor ini tuh beneran sejarang itu di Indonesia. Bahkan ini cuman baru satu-satunya nih yang 701 nih di sini. Dan juga motor ini cocok buat kalian yang menurut gue yang bisa mengapresiasi desainnya gitu. Once kalian bisa lebih menghargai desain motor ini dibandingkan dengan fiturnya dan kekurangan lainnya ya, menurut gue ini motor yang sangat cocok buat kalian. Bener ya, pakai motor ini kalian tuh bener-bener stand out banget di antara moge-moge yang lainnya yang biasanya bermunculan di lobby-lobby mall ataupun di jalanan. Kalian bener-bener stand out banget pakai motor satu ini. Ditanya besar apa enggak marketnya di Indonesia, mungkin emang agak niche ya gitu, agak kecil. Tapi emang desain motor ini tuh udah sebagus itu ya. Sampai menurut gua kalau misalkan kalian motor ini dipajang gitu aja tuh motor itu tuh keren gitu. Kalau menurut kalian gimana overall motor ini gitu? Apakah kalian kalau misalkan punya duit segini, apakah kalian akan beli motor ini atau kalian prefer motor yang lain ya kan? Coba silakan kalian komentar di kolom komen di bawah. Gua sih jujur senang banget bisa nyobain motor ini, karena semenjak pertama kali keluar gue sangat-sangat excited untuk melihat motor ini in person dan nyobain langsung. Karena menurut gue desainnya itu udah, desainnya bagus banget deh kalau menurut gue loh ya. Oke, kalau gitu sekian dulu aja tuh video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Sivi Jalan, see you next video guys, bye bye.